ranking 1 luas lahan terbakar. Dari BPBD untuk terjun ke lapangan dari BPBD Provinsi sendiri seperti apa? Tujuannya kapan saja kami ditugaskan itu harus siap. Kita selalu melakukan koordinasi. Saling sinergi antar semua instansi. Larang keras membuka lahan di situ. Tidak ada alasan apakah itu untuk pertanian atau untuk perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, ketemu lagi di Insight Talk kali ini di akhir 2023. Kali ini Insight Talk akan membahas terkait dengan beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Daerah Kalimantan Barat, BPBD Kalimantan Barat, dan kali ini saya sudah bersama dua narasumber kita sekaligus. Yang pertama adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bapak Judan, dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bapak Novel Umar. Baik Pak, kita langsung saja kepada isu yang terjadi di Kalimantan Barat, khususnya 14 kabupaten kota ini Pak, untuk program di 2023 sesuai dengan tema kita di refleksi akhir tahun ini. Sepanjang 2023 terkait dengan mungkin Pak Judan terlebih dahulu terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan. Apa saja yang sudah dilakukan oleh BPBD Kalimantan Barat ya Pak? Baik pemirsa dimanapun berada, untuk BPBD Provinsi Kalimantan Barat khususnya di bidang pencegahan, karena BPBD ini terdiri dari 3 bidang: pencegahan, kemudian kedaruratan logistik, dan RR, di mana masing-masing tugas dari bidang itu semuanya menangani masalah kebencanaan. Kebetulan saya di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, jadi kegiatan-kegiatan di bidang itu yang menyangkut pra bencana, termasuk kesiapan dari BPBD Provinsi dalam menghadapi berbagai macam bencana, khususnya ada 2 bencana yang memang sering terjadi di Kalimantan Barat, yaitu karhutla dengan banjir. Kalau puting beliung itu termasuk juga, tapi jarang pun ada. Adapun program yang kami laksanakan di pra bencana ini, yang pertama yaitu pembentukan dan penguatan Destana. Pembentukan dan penguatan Destana ini untuk tahun ini, kemarin pembentukan kita pending dulu, tapi kita ke penguatannya berbentuk memberikan bantuan peralatan pemadaman sesuai dengan standar minimal khusus untuk Destananya. Terutama kita kemarin fokus dengan damkar, karhutla dan banjir. Untuk karhutla kita berikan kepada Destana yang di sekitar lahan yang memang mudah terbakar, khususnya di lahan gambut. Salah satunya ada Destana di Rasajaya Umum. Kemudian kita serahkan juga penguatan dengan pendidikan, dunia pendidikan yang memang mempunyai ekstra, ada sekolah tahan bencana. Jadi mereka juga kami serahkan bantuan penguatan, pembentuk mesin, 1 set mesin pemadaman, yaitu SMA 4 Keburaya, yang berada memang di tengah lahan gambut yang selalu setiap tahun itu merupakan terancam oleh kebakaran hutan dan lahan. Kemudian dalam banjir itu ada juga kita penguatan kepada Destana di Kuala Behe, itu penyerahan 2 buah perahu karet, masing-masing 1 set perahu itu dilengkapi dengan peralatan untuk penyelamatan, karena di Kuala Behe itu juga sering terjadi banjir, walaupun kalau dilihat dari posisi topologinya sebenarnya dataran tinggi, tapi di atasnya sana untuk
Kuala Behe itu sendiri termasuk di cekungan, dikelilingi oleh perbukitan. Itu yang sering terjadi banjir di situ. Kalau banjir biasa sampai 2 meteran ketinggian airnya. Kemudian selain itu kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada desana, anggota desana dalam hal penanganan persiapan dalam menghadapi bencana-bencana yang ada di Kalbar ini. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ada mengadakan gladi lapangan menghadapi Karhutla kemarin yang melibatkan semua pegawai BPBD dan OPD lain yang berhubungan dengan penanganan khususnya untuk Karhutla. Jadi untuk BPBD itu semua bidang kita libatkan, bukan lagi berarti memisah-misahkan bidang, tapi semua unsur di BPBD kita libatkan semua. Sehingga karena kita dalam waktu nanti mungkin Pak Nopel menjelaskan kalau keadaan status darurat tidak ada lagi yang bidang A, B, C, tapi satu fokus yaitu kita melakukan tindakan. Selain itu juga karena BPBD Provinsi Kalimantan Barat ini di dalam bertindak kita harus memiliki dokumen induk. Tahun kemarin kita sudah melaksanakan pembuatan kajian risiko bencana. Tahun 2023 ini ada pembuatan dokumen renkon khususnya untuk Karhutla, kemudian penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana. Ini wajib juga dokumen ini dimiliki oleh suatu BPBD. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan patroli lapangan dan pemadaman. Patroli di sini juga kami laksanakan setiap hari, khususnya kita menjaga alat vital untuk provinsi, terutama kita jangan sampai Bendara Supadio itu tidak bisa beroperasional kalau waktu kabut asap. Ini yang memang selalu kami lakukan patroli. Apabila terjadi kebakaran di situ, kami juga melakukan pemadaman langsung. Jadi patroli bukan hanya patroli, habis itu laporan selesai, tapi kami juga apabila dipantau dan melaksanakan pemadaman. Nah, nanti kalau di bidang pencegahan ini apabila sudah terjadi status darurat, itu kami sudah mendukung bidang logistik dan kedaruratan. Di situ kami bergabung lagi. Jadi kami sebagai pendukung untuk melaksanakan operasi lapangan. Itu yang kami laksanakan di 2023. Kemudian di 2024 ini yang telah kami rancang dan setelah disetujui, yaitu yang pertama kita tetap masih memperkuat Destana lagi. Karena untuk tahun 2024 ini dengan memberi bantuan berupa peralatan, apakah itu perahu karet ataupun mesin pemadaman. Karena kita memang sedapat mungkin ke depannya walaupun terjadi kebakaran tapi tidak mengganggu jalannya perekonomian khususnya masyarakat Kalimantan Barat. Karena kita juga dikenal kadang-kadang negara tetangga kita menganggap kalau ada asap di sana asalnya dari Kalimantan Barat. Padahal tahun ini kemarin kan termasuk ada juga sedikit kisruh, katanya ada asap yang nyebrang ke sana. Setelah kita cek rupanya bukan dari Kalimantan Barat tapi dari daerah lain. Ya, kita memang tahun ini cukup terkendali oleh Satgas Darat Udara dan memang saling bekerja sama, saling berkoordinasi dan melaksanakan tugas-tugas khususnya melakukan pemadaman. Kemudian yang akan kita laksanakan juga nanti yaitu optimalisasi patroli dan pemadaman darat. Ini juga akan kita tingkatkan lagi karena dengan adanya patroli, kegiatan patroli ini sangat berpengaruh dengan aktivitas masyarakat, apalagi di daerah gambut itu sendiri. Apabila ada melihat kita melintas, otomatis mereka agak ada merasa enggan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Karena pada umumnya kalau hasil dari kita pantau itu sebenarnya kebakaran itu kan mereka melaksanakan pembakaran yang bukan di lahan dia sendiri. Nah, yang kita kasihan kan yang punya lahan itu nanti jadi sasarannya. Padahal maksudnya mungkin mereka hanya membuka untuk nanam ubi di pinggir-pinggir jalan, itulah yang merayap. Karena memang kondisi gambut ini apabila kemarau sangat-sangat rentan merembetnya. Dan lagi kalau sudah merembet di gambut itu sangat susah untuk dilakukan pemadaman. Saya rasa demikian yang
dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada pada bidang kami. Yang selanjutnya nanti apabila sudah terbit status ya kami tetap bekerja dan mendukung dari bidang kedaruratan dan logistik. Saya rasa demikian. Baik Pak Yudan, tadi kan udah dipaparkan nih beberapa program yang sudah dilakukan di 2023 termasuk untuk 2024. Nah, mungkin tadi juga ada beberapa kendala seperti lahan dan sebagainya. Kalau untuk personilnya sendiri gimana Pak? Terutama banjir dan karhutla yang ya mungkin tahun ini agak lebih sedikit, tapi itu kan dirasakan kita di setiap tahunnya ya. Kalau untuk personil dari BPBD Kalbar sendiri gimana Pak? Kalau untuk personil dari BPBD Kalimantan Barat sendiri itu saya rasa walaupun kurang tapi selama ini termasuk cukup maksimal. Kawan-kawan bekerja dan kawan-kawan tidak pernah namanya melihat waktu kapan saja. Oleh karena itu maka kalau mungkin di OPD lain jarang melihat pegawai-pegawai menggunakan kaos yang biasa-biasa kami pakai, tapi kalau di BPBD ini sering. Karena itu salah satu tujuannya kapan saja kami ditugaskan itu harus siap. Begitu juga anak-anak TRC, mereka selalu standby di kantor kapan saja mereka diperlukan, dan baik dari bidang kedaruratan maupun bidang kesiapsiagaan atau RR, mereka siap turun. Itu yang memang untuk kesiapan personil saya sangat salut juga walaupun jumlahnya sedikit. Tapi berapa Pak kira-kira? Untuk untuk kesiapannya cukup matang. Kalau TRC kemarin 13 kurang 1 sisa 12 lagi. Untuk pegawainya sendiri hanya 36 yang pegawainya. Kalau untuk mekanismenya sendiri Pak, misalnya ada banjir atau kebakaran gitu, dari personel mekanisme untuk mereka turun, kemudian di lapangan, kemudian tadi sudah Bapak sampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana BPBD menurunkan personil itu di lapangan? Kalau untuk menurunkan personil itu biasanya kita apabila terjadi apakah kebakaran ataupun banjir ataupun puting beliung, biasanya kita mendapatkan informasi apakah itu dari media atau dari perorangan masyarakat, kita langsung cek ke lapangan. Dari hasil pengecekan ke lapangan apa memang barang itu betul-betul terjadi, baru kita koordinasi antar bidang di sini, kemudian kita menghadap pimpinan apakah kita tugaskan langsung ke sana atau tidak, itu nanti hasil dari koordinasi kami internal. Apabila itu diperlukan ya kami siap, siapa saja di perintah. Itu bukan berarti misalkan ke keadaan banjir seperti itu bukan hanya di bidang PK atau bidang KL atau bidang LR yang turun, tapi keseluruhan siap semua turun, itu intinya. Iya, sudah menjadi tanggung jawab. Oke. Kendalanya sendiri Pak, dari lahan, kemudian mungkin dari masyarakatnya di 14 kabupaten kota yang ditemukan selama ini. Kalau kendala sih walaupun ada kendala, tapi selama ini yang kami rasakan agak kurang lah ya, yang kurang berpengaruh lah istilahnya ke kegiatan kita, karena kita mengutamakan penempatan baik dari segi anggaran maupun personil di sini. Memang kita betul-betul mempersiapkan untuk hal-hal yang menyangkut kebencanaan itu sendiri. Paling kendaraan atau mobilisasi itu yang agak ada kendala, karena kita memang dari segi kendaraan kita masih kurang. Contohnya kalau misal kami mobilisasi ya logistik, terkadang kami menggunakan ya yang penting bisa kendaraan yang bisa untuk mengangkut logistik yang ada di kantor ini. Kalau kendala-kendala yang lain, saya rasa untuk penugasan kayaknya bagi saya kalau untuk pandangan saya tidak ada selama ini yang kami alami kendala gitu. Beberapa kawasan kita kan kemarin kayak Sintang, kalau saya salah tolong diperbaiki Pak. Jadi banjir terutama gitu. Kita belum bicara ke logistik ya bantuan, kita bicara dulu terhadap mekanisme. Mungkin itu dari daerah masing-masing mereka ini kan Pak, tapi dari BPBD provinsinya mekanismenya seperti apa Pak? Apakah cukup memantau atau mengirimkan personil atau bantuan atau seperti apa?
Kalau khusus untuk banjir yang di Sintang itu ada yang termasuk besar juga terkenal itu, kita selalu melakukan koordinasi baik dengan TNI Polri maupun OPD-OPD terkait masalah bantuan, kemudian personil yang bisa turun, dan kami juga menurunkan personil juga ke sana dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan BPBD kabupaten kota. Karena setiap kabupaten itu ada BPBD-nya, kita pun tidak boleh juga melangkahi BPBD yang ada di kabupaten. Kita melakukan koordinasi apa yang harus dibuatkan, apa yang belum mereka perbuatkan. Selain itu kita juga menghubungkan antara BPBD kabupaten dengan pihak pusat yaitu BNPB, karena bagaimanapun dari BNPB apabila turun itu selalu mereka singgah dulu di provinsi, mereka menanyakan informasi, barulah ke lapangan. Baiklah, untuk masalah untuk apa tadi kendala-kendala yang BPBD alami, kalau ya saya jelaskan itu secara umumnya yang sering kami alami. Lebih rinci nanti itu di bidang kedaruratan logistik, itu yang karena itu sudah kalau masalah yang untuk daerah-daerah itu nanti ke kedaruratan itu ada bidangnya yang menjelaskan secara rinci apa kendala-kendala itu tadi secara umumnya yang sering kami alami. Saya rasa demikian, nanti itu lebih rincinya masalah kendala itu baik personil maupun itu nanti di bidang kedaruratan dan logistik yang menjelaskannya. Pak Judan, terkait dengan personilnya ini yang tadi sudah disampaikan, kesiapan dari para personil untuk mungkin ada pelatihan atau dari BPBD untuk terjun ke lapangan dari BPBD provinsi sendiri seperti apa? Baik, untuk pelatihan dan pendidikan ini, kita sini kan setiap kabupaten kota itu ada BPBD-nya. Jadi BPBD kabupaten kota itu melaksanakan kita sebagai narasumbernya untuk melatih kawan-kawan di kabupaten kota, sehingga tidak hanya ketergantungan dengan personil-personil yang ada di provinsi. Itu selalu ada, termasuk Bengkayang itu sering mengundang untuk narasumber, kita sebagai narasumber sanggau dan pelatihan-pelatihan personil. Dan kita bahkan melakukan praktik untuk menggunakan peralatan-peralatan yang ada di lapangan yang sering digunakan ya. Oke, baik Pak Judan, sahabat Insight, tadi Pak Judan sudah menjelaskan terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan di provinsi. Sekarang kita beralih ke narasumber selanjutnya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bapak Novel Umar. Pak Novel bisa menjelaskan terkait program di 2023 yang sudah dilaksanakan terkait dengan bencana yang ada di Kalimantan Barat. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Untuk bidang kedaruratan dan logistik kami ada mempunyai beberapa program. Yang pertama, program pertolongan dan pencarian. Jadi untuk program pertolongan dan pencarian ini dilakukan pada saat terjadinya bencana. Baik itu bencana karhutla, banjir maupun puting beliung. Tiga bencana ini yang paling sering ada di Kalbar. Untuk karhutla kami memberikan pertolongan, itu diantaranya memberikan pertolongan terhadap masyarakat yang daerahnya terbakar atau tanahnya terbakar. Baik itu memberikan pertolongan dari mulai personil, peralatan, begitu juga untuk banjir dan puting beliung. Yang pasti kita yang namanya bencana adalah kita harus saling sinergi antar semua instansi, bukan hanya BPBD. Jadi BPBD ini hanya sebagai motor penggerak pertama. Jadi kita harus bersama-sama untuk menggerakkan semua instansi yang ada, termasuk diantaranya TNI, Polri, dan instansi yang lain, untuk bersama-sama menanggulangi bencana tersebut. Yang kedua, program kami logistik, pengadaan logistik. Logistik ini berguna untuk memberikan bantuan kepada daerah bencana
sehingga daerah tersebut bisa meringankan terhadap dampak daripada bencana. Tetapi ingat bahwa yang namanya logistik ini sama seperti tadi, tidak hanya berada di BPBD. Kenapa? Karena kalau hanya BPBD, sangat kecil sekali logistik yang kami ada. Kami akan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, baik itu dinas pangan, dinas sosial, dan dinas yang lainnya, untuk sama-sama untuk mendistribusikan atau memberikan logistik kepada masyarakat yang terkena bencana. Yang ketiga yaitu aktivasi posko. Program aktivasi posko ini kami 24 jam di BPBD, baik itu ada bencana ataupun tidak ada bencana. Jika tidak ada bencana, kami hanya menerima laporan. Jika tidak ada pada saat itu, ya, tapi tetap kami bikin laporan setiap harinya. Terus jika ada bencana, kami selalu akan menerima laporan dan berkoordinasi dengan BPBD setempat, BPBD kabupaten kota. Bencana tersebut kita lihat berapa korbannya, dampaknya, apakah ada pengungsi atau tidak. Jika sudah jelas bencana tersebut, maka yang bergerak duluan adalah BPBD kabupaten kota. Daerah itu sendiri. Kenapa? Karena kalau BPBD provinsi langsung ke sana, kalau misalnya hanya Mempawah, Kuburaya, tidak masalah, masih dekat. Tapi seperti Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, itu memakan waktu juga. Jadi kami pastikan dulu untuk BPBD atau pemerintah setempat untuk penanggulangannya sementara. Kalau bencananya besar, tapi kalau bencana kecil langsung bisa ditangani oleh BPBD kabupaten kota. Tapi kalau misalnya dalam 1 atau 2 hari bencana itu masih, kami siap untuk turun langsung ke lapangan, menggerakkan personil dan peralatan serta logistik yang ada untuk membantu korban bencana. Kalau untuk Karhutla, setiap hari kami ada yang namanya briefing pagi dan briefing malam. Briefing pagi dimulai pada saat jam 7 dan briefing malam jam 7 malam. Ini berguna untuk yang pertama itu untuk menerima laporan dari masyarakat terhadap bencana Karhutla tersebut. Yang kedua, lokasi di mana tepatnya, terus peralatan yang tersedia, apakah memenuhi sumber air segala macam. Kalau tidak bisa, maka kita akan menggerakkan heli waterbombing. Nah, briefing ini kami lakukan setiap tahun dengan catatan sudah ada SK status darurat bencana. SK status darurat bencana ini harus dikeluarkan dulu oleh daerah setempat atau kabupaten kota. Jika sudah 2 kabupaten kota menetapkan SK status minimal, ya, maka provinsi wajib menetapkan SK status siaga darurat bencana Karhutla yang ditandatangani oleh gubernur. Pak, berarti ini saya melihat briefing pagi, briefing malam. Ini tidak dilaksanakan setiap hari, tetapi setelah terbitnya SK itu. Berarti kan ini ada artinya berbeda dengan ASN yang lainnya. Artinya pegawai lainnya setelah ada bencana, berarti pekerjaannya jauh lebih ini ya Pak, bisa dibilang 24 jam demikian. Begini, kalau sebelum ada bencana itu nanti bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Itu mengadakan sosialisasi segala macam. Tapi pada saat ada bencana itu bidang saya. Nah, pada saat bencana kita memang 24 jam akhirnya. Nah, kita selalu mengontrol. Kita ada namanya Pusdal, Pusat Data dan Operasi. Di situ kita menerima laporan. Itu yang akan kita bahas pada saat di briefing. Saya mau jelaskan juga, di briefing itu bukan hanya BPBD ya.
Di briefing itu ada TNI, ada Polri, ada Oh. Manggala Agni, ada PMI, Rumah Jaka, segala macam. Semua. Instansi Yang- juga, instansi dari kehutanan, perkebunan, kumpul semua, kita bahas bersama, baru kita hasilkan keputusan apa. Ya. Oke, karhutla yang mana yang terbesar, daerah mana, di mana yang tidak bisa terjangkau Ya. oleh Satgas Darat, Ya. yang mana hanya bisa dilakukan oleh Satgas Udara, Oke. yaitu helikopter, Ya. dan juga kendalanya, misalnya kendala peralatan. Oke. Kalau misalnya untuk tahun 2023 ini kami sudah meminjamkan banyak peralatan, baik itu ke TNI, Polri, atau BPBD setempat. Daerah ya? Ya, Ya. daerah. Oke, Pak, dari yang tadi dijelaskan kita berbicara ketika sudah ada bencana, Oke. sedang ada bencana. Di 2023 atau kawasan sebelumnya, seperti kemarin sempat banjir besar, kemudian kalau tahun ini mungkin karhutla nggak terlalu besar mungkin ya, tapi nanti bisa Bapak jelaskan, bisa dikoreksi. Dari beberapa bencana yang terjadi di 2023 itu, kendala mungkin dari personil atau apa bisa dipaparkan, Pak? Baik. Untuk karhutla, Ya. untuk 2023 ini sebenarnya sangat besar, sama seperti 2019. Hanya gini, karena kesiapan kita, kematangan kita, peralatan yang sudah memenuhi, dan konsolidasi dan koordinasi antar lembaga, akhirnya kita bersama-sama dapat mengatasi karhutla sehingga tidak separah Dampaknya 2019. Oke. Seperti 2019 itu 151.000 hektar terbakar. Oke. 2023 ini di Agustus dan September kita ranking 1. Ranking 1 luas lahan terbakar. Luasnya. Ranking 1 se-Indonesia. Indonesia. Oke. Wow. Tetapi karena kerjasama yang terus-menerus, Ya. Alhamdulillah sekarang kita mendapat ranking 5 se-Indonesia. Dengan sampai sekarang totalnya hanya 101.000 hektar. Oke. Jadi kolaborasi kita dengan instansi dan lembaga terkait sangat intens, sehingga karhutla ini dapat kita atasi bersama-sama. Masalah kendala, kendala pasti ada. Beberapa tempat itu kita tidak bisa melakukan pemadaman khususnya di Gambut ya, tidak bisa melakukan pemadaman karena lokasi yang sangat jauh, sumber air yang tidak ada, terus personil yang kurang, luasnya yang terlalu luas. Jadi kita padamkan semaksimal Satgas Darat yang bisa dilakukan. Peralatan kita pinjamkan atau kita berikan kepada instansi-instansi yang membantu untuk pemadaman, dan juga kita gerakkan seperti tadi heli waterbombing. Heli waterbombing ini kemarin kita mendapatkan 7 heli waterbombing. Alhamdulillah yang terbesar kebakaran hutannya itu kan ada di Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Itu masing-masing kita beri heli waterbombing dan heli patrolinya. Dan untuk Kuburaya, Ketapang itu sangat membantu, penanganan karhutla ini, sehingga untuk tahun ini tidak sebesar seperti tahun 2019, walaupun cuacanya lebih sebenarnya. El Nino-nya lebih tinggi daripada 2019. Lebih ekstrim dibanding 2019 lebih ekstrim, ya Pak ya? Ya. Baik, Pak tadi kan berbicara 7 itu bantuan itu dari BNPB pusat atau dari mana Pak? Mungkin bisa di... Ya. Heli itu semuanya dari BNPB, dari pusat ya. Dari mulai kontraknya, perusahaannya segala macam itu dari BNPB pusat. Kami di sini
makanya perlu briefing namanya, briefing pagi dan briefing malam itu untuk menerbangkan dia ke lokasi yang tidak bisa terjangkau oleh Satgas Darat menggunakan heli itu, apa namanya, sehingga daerah-daerah yang tadi masih gambutnya dalam, sehingga bisa kita atasi. Begitu juga untuk heli patroli, ya. Kita beberapa langkah ya. Selain heli waterbombing, kita ada namanya TMC. Iya, teknologi modifikasi cuaca atau bahasa kita hujan buatan. Iya, hujan buatan. Jadi kita di sini mendapatkan 3 pesawat untuk TMC. Ya, 2 dari BNPB, 1 dari BRIN. Pak, artinya kan dari 2019 kemudian di 2023 dengan kondisi yang hampir sama, bisa dibilang demikian. Artinya koordinasi dan penanganan sudah dapat dilakukan oleh BNPB provinsi. Akankah itu dilakukan juga di 2024 atau ada penambahan lagi, Pak? Terkait penanganan, karena kan karhutla ini dampaknya ke Malaysia, ke mana-mana gitu. Di 2024 akan lebih sama atau lebih ditingkatkan lagi atau gimana untuk penanganannya? Oke, baik. Untuk 2024 ini kami merencanakan untuk mudah-mudahan bisa di bulan Desember, kalau tidak ya di bulan Januari kami akan mendrop peralatan-peralatan ke kabupaten kota. Sehingga beberapa kabupaten yang memang kekurangan peralatan sudah ada. Jadi jika ada masalah bencana di situ, ada bencana, maka langsung bisa bergerak dengan beberapa tim. Kenapa? Karena peralatannya sudah cukup. Untuk sementara itu. Kita berbicara logistik, Pak. Jika bencana ini lebih dari 1-2 hari atau bahkan lebih, seperti kemarin banjir dan beberapa mekanisme untuk logistik dari provinsi atau gimana, Pak? Bisa dijelaskan ke sahabat Insight. Baik. Untuk logistik pada saat bencana itu yang pertama harus kabupaten kota itu harus menetapkan status dulu. Itu yang pertama. Setelah itu dia menggunakan logistik dari kabupaten itu sendiri. Nah, jika skalanya sudah besar atau menengah lah, baru provinsi memberikan bantuan, baik itu logistik dari mulai sembako sampai kesehatan, air bersih dan segala macam lah. Nah, intinya setiap kabupaten itu harus menetapkan SK status dulu. Itu yang paling penting. SK status itu berguna untuk mengeluarkan cadangan pangan di tiap kabupaten tersebut. Berarti dari SK itulah baru BPBD provinsi bisa bergerak ya, Pak ya? Iya. Makanya, jadi setelah minimal 2 kabupaten menetapkan SK status, maka provinsi akan menetapkan SK status provinsi dan kami akan bergerak ke daerah tersebut. Tetapi bukan berarti kita menunggu SK status baru kita turun ya. Pada saat bencana kita bisa turun. Tapi untuk logistik kita harus ada administrasinya tersendiri. Baik, Pak Judan dan Pak Novel Umar, mungkin bisa di 2024 untuk penanggulangan mungkin terhadap masyarakatnya. Kalau dari pengalaman 2019 hingga 2023 ini sudah bisa dari pemerintah sendiri, bagaimana terhadap masyarakat? Mungkin ada yang ingin disampaikan, terutama karhutla, kemudian banjir. Apa sih yang wajib di warning itu untuk masyarakat 14 kabupaten kota yang ada di Kalbar ini? Mungkin Pak Novel dulu, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang pertama itu untuk jika ada karhutla, yang pasti jika musim kemarau meminimalisir
membakar lahan atau ladang. Oke. Kecuali kalau di tanah mineral ya. Kita ada Perda nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan perladangan berbasis kearifan lokal. Tapi tidak boleh di tanah gambut. Itu intinya. Nah, jadi kalau misalnya musim kemarau di tanah gambut jangan ada pembakaran ladang atau lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika masyarakat mau membakar ladang atau lahan, lapor dulu ke tingkat pemerintah terendah dari desa. Jadi kenapa harus lapor? Karena nanti dari pihak desa atau kecamatan atau BPBD sendiri kita akan memonitor ini, akan memberi bantuan di sini dengan cara menjaga kondisi lahan tersebut agar tidak menjalar ke lahan sebelahnya. Kalau untuk banjir, gini, masyarakat kita ini selalu kalau banjir dibilangnya hanya pasang, Mbak. Ya. Air tinggi ya, Pak? Air ya, jadi air naik saja. Jadi kalau hanya semeter setengah biasa. Oke. Tapi saya harapkan gini, masyarakat jika ada instruksi dari masyarakat dari pemerintah setempat, kalau disuruh ngungsi ya diungsi lah. Kami akan siapkan di situ dari mulai tenda sampai dapur umum kami siapkan. Terus juga kesehatan, kami akan kontrol terus, kami akan koordinasi terus dengan dinas kesehatan. Jadi jangan khawatir keadaan ini di 2024 kami akan terus menjaga Kalbar ini. Kalau bebas dari bencana tidak mungkin, tapi kita meminimalisir dampak daripada bencana tersebut. Oke, baik. Mungkin Pak Judan bisa apa yang ingin disampaikan? Atau ada tadi Pak Novel sudah menyampaikan di 2024, apakah sama terhadap penanganan ini sendiri, gimana Pak? Baik, sebagai tambahan saja mungkin dari Pak Novel tadi sudah masalah Perda 01 tahun 2000 itu tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Itu semoga kedepannya perangkat desa untuk bisa membantu mensosialisasikan Perda itu sendiri. Karena itu merupakan salah satu cara supaya masyarakat itu sendiri memahami. Karena kebanyakan sementara ini masyarakat belum memahami apa isi Perda itu sendiri. Berapa sih, karena di situ di Perda itu juga ada ukuran-ukuran lahan yang boleh dibuka dalam satu hamparan. Itu karena kelemahan pemerintah itu di sosialisasi Perda itu memang masih jauh dikatakan kurang. Nah, kemudian selain itu bagi masyarakat yang ada di sekitar lahan gambut, Perda itu tidak berlaku untuk lahan gambut. Karena di lahan gambut itu memang dilarang keras membuka lahan di situ. Tidak ada alasan apakah itu untuk pertanian atau untuk perkebunan. Karena itu merupakan tempat yang rawan. Kemudian yang selanjutnya di pencegahan itu juga ke depannya 2024 ini kami tetap melakukan sosialisasi ke tingkat desa, khususnya desa atau lokasi yang memang rawan masalah kebakaran hutan dan lahan. Saya rasa demikian. Oke, baik Pak Judan dan Pak Novel Umar, terima kasih banyak atas waktunya. Kita lanjut lagi nanti mungkin di lain waktu. Baik. Dan demikian sahabat Insight Talk kita di edisi kali ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, terutama terhadap penanganan bencana di Kalimantan Barat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Sama-sama.